Dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Halo Pak Zulhas, apa kabar? Baik, Sasa. Alhamdulillah, baru dari Solo ini. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk CNN Indonesia. Sama-sama. Ya. Pak Zulhas, kita tahu bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dalam 4 tahun ke depan. Tapi di satu sisi kalau kita lihat faktanya, ada sejumlah komoditas pangan yang masih impor. Apa yang akan Anda lakukan, Pak, sebagai nahkoda dari Kemenko Bidang Pangan untuk mengurangi ketergantungan impor ini, khususnya target 100 hari pertama pemerintahan? Ya, jadi swasembada pangan tentu tidak mudah ya. India itu 50 tahun lebih gitu. Sekarang sudah surplus ya. Begitu juga Thailand itu, terus Vietnam, ya walaupun mereka jumlah penduduknya lebih banyak dan makan nasinya lebih sedikit dari kita. Kalau kita kan penduduknya lebih besar, makan nasinya banyak gitu. Sementara produk hewani kita lebih sedikit, mereka lebih banyak. Tapi bukan berarti tidak bisa, pasti bisa insya Allah ya. Kata kuncinya koordinasi, kerjasama. Kita harus meyakinkan bahwa ini kita satu tim, satu misi ya untuk mencapai asta cita presiden yang sudah digariskan 4 tahun swasembada. Saya mengatakan 3 tahun bisa, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun bisa. Targetnya Pak. Iya, asal tadi masing-masing stakeholder yang terkait itu. Sekarang kan ada Menko Pangan nih yang bisa mengkoordinasi. Oke lah kalau dulu mungkin lamban ya. Atau jalan masing-masing gitu. Banyak pihak yang terkait gitu. Tetapi kalau ini kita sebetulnya tidak ada alasan lagi. Ya, saya meyakini kita bisa presiden perintah 4 tahun, insya Allah 3 tahun kita bisa swasembada. Karena kenapa selama ini sulit tadi ditanyakan, memang keterkaitannya banyak sekali pihak. Contoh satu kemarin kami sudah selesaikan, tinggal nanti nunggu perpres ya. Jadi kalau dukungan presiden cepat, kuat, saya kira 3 tahun swasembada. Contoh pupuk. Oke. Untuk mendapat pupuk petani itu aturannya mengular, bukan berbelit-belit mengular. Mengular itu ya bayangkan alokasi 9,5 juta hari ini baru diterima petani mungkin 5 juta gitu. Karena apa panjang sekali. Misalnya pupuk itu harus ada usulan dari desa sampai ke bupati, sampai ke gubernur ya kan. Nah, nanti diusulkan ke pusat. Di Kementan ada terkait dengan Menteri Perdagangan, zonasi wilayah distribusi, kemudian juga nanti harus ada dari Kementerian Keuangan, syarat-syarat agar bisa dibayar ya, harus ada fotonya siapa yang ngambil gitu. Kemudian nanti BPK akan periksa ini betul tidak, walaupun dia random kan, berdasarkan foto. Bayangkan fotonya berapa petani, berapa puluh juta kan, gimana itu? Itu. Terus nanti pupuk akan dikirim kalau sudah di SK-kan oleh bupati. Bupati akan memberikan SK di kecamatan ini sekian. Nanti ada dari gubernur lagi kan. Contohnya Juni atau Juli ya di tahun 2024 baru 50% bupati yang SK-kan pupuk harus diberikan berapa jumlahnya. Lah bayangkan. Ya, Juni Juli baru separuh. Itu yang membuat penyerapan pupuk. Iya, itu contohnya. Akhirnya lama-lama karena nggak terserah, Menteri Keuangan bilang sudah pupuknya 4,5 juta aja. Padahal kebutuhannya 9,5 juta gitu. Itu baru satu contoh. Nah kemarin kami sudah rapat langsung karena ada Menko sekarang dan Menko Pangan. Saya mengundang seluruh stakeholder terkait, ya kan? Yang mewakili perdagangan, yang mewakili BPK atau BPKP, yang mewakili Menteri Keuangan gitu, yang mewakili koperasi, semua stakeholder kita undang. Ya, Pupuk Indonesia, Menteri BUMN, datang semua. Ini ada masalah ini soalnya. Coba minta sarannya apa yang kita lakukan. Nah, ini simpul kemarin sudah dipangkas. Sekarang hanya ditentukan oleh Menteri Pertanian. SK Menteri Pertanian, jumlah pupuk di kabupaten ini berdasarkan luas tanam berapa ya ditentukan oleh Menteri Pertanian, di SK-kan, serahkan kepada Pupuk Indonesia langsung kirim ke Gapoktan, ya kan? Nah, Gapoktan nanti yang mendata petaninya yang akan diberi. Jadi cuma mentan, pupuk, selesai. Alurnya dipangkas ya Pak? Pangkas, baru banyak tuh ya.
Mungkin 9 aturan, permen-permen, peraturan menteri, macam-macam itu kita pangkas. Nah sekarang lagi saya rapikan, buat perpresnya Pak Presiden pulang nanti kita akan ajukan. Kalau itu selesai, satu soal pupuk selesai. Nanti ada lagi, irigasi misalnya. Nah, tentu PU punya program, tahun ini harus membangun bendungan sekian. Dicarilah tempat mana yang cocok untuk bendungan. Kan bendungan nggak semua tempat bisa. Bikin bendungan. Lah bendungan ini sampai nggak ke sawahnya? Ada saluran irigasi kan, tersier, sekunder, sampai enggak? Kalau bendungan ada, airnya nggak nyampe, kan nggak ada juga. Nah, itu yang membuat ekor kita tinggi kadang-kadang ya. Nah ini kita lagi kumpulkan sekarang. Misalnya saya nemukan kemarin di Lampung tempat saya itu ada 1.500 hektar, nggak ada irigasinya. Jadi 1.500 hektar tak ada hujan. Kalau ada hujan dia tanam padi, kalau nggak ada hujan idle gitu. Nah ini akan kita benahi. Jadi ada 2 cara untuk membuat kita swasembada itu. Sekarang kan produksi padi kita kira-kira tahun ini 30,5 juta lah. 30,5 juta lebih kurang ya. Rata-rata itu tahun 2002 31-an, tahun 2003 30,6, sekarang lebih kurang 30,5. Kebutuhan kita 31 juta. Ada stok kira-kira mungkin 1 juta, 1,5 sampai 2 juta. Nah, jadi kalau kita bisa meningkatkan produksi kita 2,5 juta, maka kita bisa swasembada. Bagaimana caranya? Satu, intensifikasi. Tadi sawah-sawah yang sudah ada, yang ada nggak ada irigasinya kita perbaiki. Pupuk yang lambat kita perbaiki. Sawah yang tidak ada irigasinya kita harus bangun irigasinya. Itu satu cara ya. Itu Pak Menteri Pertanian sudah berapa juta hektar itu yang akan dioptimalisasi namanya. Yang kedua bikin sawah baru. Nah sekarang lagi dibikin sawah baru besar-besaran dibangun di Merauke ya. Targetnya 1 juta. 1 juta. Saya cek kemarin Pak Amran sudah baru jadi 40-an ribu hektar. Mungkin setahun bisa 150.000 sawah yang baru, 80.000 yang optimalisasi. Berarti lebih kurang 280 kan? Kalau 2 tahun, 3 tahun cukup. Kalau kita bisa 500.000, kalau rata-rata 5 ton maka kita bisa 2,5 juta. Jadi tidak sulit sebetulnya. Kata kuncinya adalah sekali lagi kerjasama. Itu, Sasa. Terkait dengan pupuk tadi, Pak, target perpresnya diterbitkannya? Ya kita kejar. Begitu Pak Presiden pulang, karena ini kan program prioritas beliau yang selalu dicanangkan di mana-mana, swasembada pangan. Gitu. Saya kira bahkan Pak Presiden sudah pesan ke Mensesnek, mana-mana yang aturan yang menghambat pertanian segera akan diselesaikan. Dan kemungkinan akan berlaku berarti di 2025 ya Pak? 2020 awal. Jadi awal Januari kita berharap pupuk udah bisa sampai gitu. Jangan sampai pupuknya sampai panen, bukan nanem. Ya, waktu tanah nggak ada pupuknya, panen baru ada pupuknya kan, itu repot sekali. Ya.